Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tabi', ya, yang mana dalam pembahasan yang lalu telah kami jelaskan atau kita jelaskan ada 6 keadaan di mana isim itu menjadi marfu atau menjadi isim marfu. Isim yang menjadi marfu apabila tabi', ya, mengikuti isim yang marfu, ya. Isim juga menjadi marfu apabila mengikuti isim yang marfu. Nah, ada beberapa isim yang disebut dengan isim tawabi, yaitu adalah kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab, ya. Sehingga bisa jadi marfu, mansub, atau majrur tergantung kata yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini tawabi itu ada 4, yaitu ada na'at, ada yang disebut dengan atof, ada tauqid, dan ada badal. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat satu saja di antara 4 ini, karena ini pembahasannya cukup panjang, ya. Kita akan melihat yang na'at, ya. Apa itu na'at? Na'at adalah tabi' yang menjadi sifat bagi isim sebelumnya, ya. Contoh, ja'ar rajulu al-fadil, ja'ar rajulu al-fadil. Telah datang seorang pria yang mulia. Ja'a itu telah datang, ar-rajulu seorang pria, al-fadil yang mulia. Nah, yang di sini yang disebut dengan na'at adalah al-fadil, dan dia mengikuti ar-rajulu seorang laki-laki itu, atau mensifati seorang laki-laki itu. Jadi seorang laki-laki yang mulia, sifatnya adalah mulia. Nah, yang di sini al-fadil itu tanda bacanya dhammah, ya. Marfu dengan dhammah. Kenapa dia marfu dengan dhammah? Karena status dia adalah tabi', mengikuti ar-rajulu, ya, isim rajulu yang ini posisinya adalah marfu, ya. Dia sebagai fa'il atau pelaku atau yang melakukan, yang fiilnya adalah ja'a, ya. Telah datang siapa? Ar-rajulu, seorang laki-laki. Maka ini disebut dengan fa'il, dan fa'il ini marfu, tandanya adalah dengan dhammah. Maka isim yang mengikutinya atau na'at ini atau sifat ini juga harus menjadi marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-fadilu. Nah, kemudian kita lihat, ya, penjelasannya. Al-fadil itu adalah na'at, ya, bagi ar-rajulu yang marfu dengan dhammah karena mengikuti isim marfu. Jadi al-fadil itu menjadi marfu dengan tanda rafa'nya adalah dhammah karena mengikuti isim marfu sebelumnya, yaitu ar-rajulu. Kemudian yang selanjutnya na'at, ya. Na'at itu ada 2 macam, ya. Yang mengikuti itu ada 2 macam. Modelnya, bentuknya ada 2 macam. Yang pertama adalah na'at hakiki, ya. Na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Na'at yang menunjukkan kepada sifat bagi yang diikuti. Na'at yang menunjukkan kepada sifat bagi yang diikuti, ya, sifatnya langsung kepada yang diikutinya, atau man'ut, ya. Jadi yang diikuti itu bisa kita sebut dengan man'ut, al-man'ut yang sifatnya na'tu. Contoh, ja'ar rajulu
al-fadil yang tadi. Nah, ini adalah na'at hakiki, ya, na'at hakiki karena telah datang seorang pria yang mulia. Jadi al-fadil itu sifat langsung, ya, secara keseluruhan tentang atau mensifati tentang arrojulu itu. Jadi sifat yang mensifati isim itu. Nah, kemudian yang kedua adalah na'at sababi, ya. Kalau na'at sababi itu tidak langsung kepada isim yang disifati tadi, ya. Tetapi na'at sababi itu adalah na'at yang menunjukkan kepada sifat bagi isim yang mempunyai kaitan dengan isim yang diikutinya. Jadi bukan langsung ke rojulnya, bukan langsung ke laki-laki itu, bukan, tetapi hanya ada kaitannya dengan laki-laki itu. Ya, contoh misalnya seperti ini. Ja'ar rojulu al-fadilu akhuhu. Nah, kalau tadi kan sebelumnya ja'ar rojulu al-fadil. Yang utama siapa? Laki-laki itu. Nah, na'at sababi ini menjelaskan atau mensifati, tapi bukan mensifati utuh kepada laki-laki ini, bukan, tetapi yang ada keterikatan dengan laki-laki ini. Siapa itu? Akhuhu. Akhuhu. Siapa akhuhu? Saudaranya. Jadi yang mulia itu bukan laki-laki itu, tetapi yang mulia yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki itu atau saudaranya laki-laki. Ja'ar rojulu, telah datang, ar-rojulu, seorang laki-laki, al-fadil, yang mulia. Siapa? Akhuhu, saudaranya. Jadi yang dimaksud yang mulia di sini adalah saudara laki-laki itu. Ya, gitu. Na'at hakiki, nah kita kembali ke na'at hakiki, itu mengikuti isim. Ya, sebelumnya dalam hal ta'rifnya atau ma'rifahnya atau tankirnya atau nakirahnya, dalam hal jumlah dan dalam hal jenis kelaminnya. Ini yang kita membahas tentang na'at hakiki tadi, yang membahas tentang laki-laki itu utuh, ya. Ja'ar rojulu al-fadil, telah datang seorang pria yang mulia. Rojulu isimnya menggunakan diawali dengan alif lam, maka kata sifatnya juga alif lam. Tanda rafa'nya dhammah, maka juga dhammah misalnya. Kemudian ja'ar rajulani al-fadilani, telah datang, tapi bukan satu laki-laki, tapi dua laki-laki. Isimnya ada alif lam, alif nun, maka sifatnya juga mengikuti menggunakan alif lam dan juga alif dan nun. Ini menunjukkan maknanya dua laki-laki yang mulia. Jadi ada dua laki-laki yang mulia. Jadi kalau isimnya menggunakan alif dan nun menunjukkan dua, maka naatnya juga mesti menggunakan alif dan nun menunjukkan makna dua. Nah, kemudian ini menunjukkan dua juga, tetapi untuk dua perempuan. Sayyidah, ya. Sayyidah itu kan seorang nyonya atau tuan, tapi untuk perempuan, ya. Kemudian ini kita tunjukkan menjadi di contoh di sini itu ditambah dengan alif dan nun. Artinya ada dua sayyidah, ada dua nyonya. Sayyidatani, maka naatnya juga sama, ditambah dengan ta, alif dan nun menunjukkan dua sayyidah. Al-fadilatani. Nah, ini al-fadilatani menunjukkan dua sayyidah yang mulia. Jadi sama persis jenisnya, mengikuti apa yang ada pada isim itu. Sayyidatani, al-fadilatani, ar-rajulani, ya mengikuti al-fadilani. Nah, kemudian untuk jamak, ya, untuk jamak. Ja'ar rijalu al-fadilun. Nah, kalau jamak, ya, isimnya jamak, ya, ini
atau isim marfu sebelumnya jamak, maka jamak jamak laki-laki ya, jamak menyatakan jamak, maka naatnya itu ditambah dengan waw dan nun menyatakan jamak ya, jamak ya. Kemudian yang selanjutnya, jika jamak itu menunjukkan jamak muannas salim yang untuk perempuan, maka sama ditambah alif dan ta. Fadilah menjadi fadilat, sayyidah sayyidat, as-sayyidatu al-fadilatu. Nah, sama persis ya. Apabila man'ut yang disifati berubah jamak bagi yang tidak berakal, maka na'at hakikinya boleh mufrad muannas atau jamak muannas salim. Nah, jamak ya, jamak yang tak berakal ini agak berbeda jika yang disifati itu jamak ya, tetapi jamak tak berakal ya. Jibal banyak, gunung-gunung, tapi dia tak berakal ya. Maka naatnya itu boleh dua pilihan. Boleh dia mufrad muannas, cukup ditambah dengan tak marbutoh, al-aliyatu ya, atau jamak muannas salim, al-aliyatu ya, gunung-gunung yang tinggi. Nah, boleh hanya dengan tak marbutoh menunjukkan satu, kemudian boleh dengan tambahan alif dan ta menunjukkan banyak. Adapun naat sababi, nah kita setelah naat hakiki kita melihat naat sababi. Adapun naat sababi itu selalu mufrad ya, selalu mufrad dan mengikuti isim sebelumnya dalam hal ta'rif dan tankir, dan mengikuti isim setelahnya dalam hal tazkir dan ta'nis. Jadi dia posisinya naatnya itu tetap mufrad tunggal, tidak boleh ditambah dengan alif ta, tidak boleh ditambah dengan alif nun yang menunjukkan dua atau menunjukkan banyak, tetapi dia mufrad tunggal saja, hanya mengikuti dalam hal ta'rifnya saja. Apa itu ta'rif? Biasanya isim itu diawali dengan alif lam, maka ikuti alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, itu namanya tankir, misalnya nakiroh, maka juga tidak boleh menggunakan alif lam. Atau mengikuti isim setelahnya dalam hal tazkir atau ta'nis ya. Tazkir itu laki-laki, ta'nis itu perempuan ya. Jika misalnya isimnya ada tak marbutoh, tak yang di ujung itu yang menunjukkan mana perempuan, maka nanti kata sifatnya juga harus ada taknya juga. Jika tidak, karena itu menunjukkan laki-laki, maka isim sifatnya juga tidak menggunakan tak marbutoh. Kita lihat contohnya saja. Ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Nah, ini kan tadi jamak naat sababi ya, karena bukan menjelaskan laki-laki itu, tetapi yang ada kaitannya dengan laki-laki itu. Ja'a telah datang ar-rajulu seorang laki-laki al-fadil yang utama yang mulia. Siapa? Akhuhu. Akhuhu saudaranya. Mana naatnya? Al-fadil. Mana yang sifati? Ya, akhuhu ya, saudaranya laki-laki. Ar-rajulu, tetapi yang dimaksud adalah saudaranya laki-laki itu. Nah, ini al-fadil ini adalah naat sababi. Dia mufrad, dia tunggal ya. Jika isim sebelumnya atau yang disifati itu menggunakan alif lam, ar-rajulu, maka harus menggunakan alif lam ini, al-fadil ya. Kemudian yang selanjutnya ini sama ja'ar rajulu al-fadilu akhawahu. Itu akhawahu, bedanya akhawahu itu dua saudaranya ya. Nah, ini meskipun menyatakan dua ya, dua saudara laki-lakinya, tetapi naatnya tetap mufrad ini tetap tunggal ya, tidak boleh ditambah dengan al-fadilah nih, tidak ya.
Telah datang seorang pria yang ja'ar rajulani fadilun akhawahuma. Ya. Telah datang dua laki-laki yang mulia. Siapa? Dua saudaranya. Akhawahuma. Ini menyatakan dua juga. Fadil tetap satu. Ya. Seorang dua laki-laki yang mulia. Siapa? Akhawahuma. Ya. Kemudian telah datang dua laki-laki, telah datang para laki-laki yang mulia saudara-saudara perempuannya. Ja'ar rijalu al-fadilatu akhawatuhum. Datang arijal, banyak laki-laki yang mulia, al-fadilah, ya, al-fadilah yang mulia, akhawatuhum, saudara-saudara perempuannya. Meskipun ini banyak menyatakan saudara-saudara perempuannya, tapi naatnya tetap tunggal. Hanya saja dia ditambah dengan tak marbutoh yang menunjukkan perempuan, tetapi tidak boleh ditambah dengan alif dan tak yang menunjukkan jamak muannats salim. Seperti naat yang hakiki, ya. Nah, kemudian telah contoh selanjutnya, ja'at sayyidatun fadilatun akhawatuhun. Nah, yang ini pakai alif lam arijal, maka isim sifatnya al-fadilah pakai alif lam. Sayyidat tidak pakai alif lam, maka maka naatnya juga tidak boleh pakai alif lam. Jadi ikut saja isim dengan isim sebelumnya. Sayyidatun fadilatun akhawatuhum. Telah datang para syaidah yang mulia. Siapa? Saudara-saudara perempuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah naat hakiki itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam. Yang pertama ada isim zahir, ini ada isim zahir. Kemudian selanjutnya itu ada syibhu jumlah, ya, yang dia bentuknya ada zorof atau jarwa majrurnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat misalnya secara singkat isim naat hakiki yang berbentuk isim zohir, ya. Apa saja itu? Contohnya kita ada penjelasan bahwa isim zohir itu bisa menjadi naat, ya, pada posisi yang 11 atau bentuknya 11 ini. Yang pertama, manakala bentuknya adalah isim fa'il, pelaku yang melakukan. Nah, contohnya hadza rajulun doribun. Doribun ini adalah isim fa'il dan dia menjadi naat sifat dari siapa? Rajulun. Ini adalah seorang laki-laki doribun yang memukul. Ya, yang memukul. Ini bentuknya adalah isim fa'il dan dia bisa menjadi naat yang zahir, ya. Kemudian yang kedua adalah isim maf'ul, ya. Isim maf'ul, hadza 'abdun madrubun. Hadza 'abdun madrubun. Ini isim maf'ul, ya, madrub yang dipukul. Kalau yang tadi doribun yang memukul. Ini yang dipukul. Hadza 'abdun madrubun. Ini adalah budak atau hamba yang dipukul. Kalau tadi yang memukul, ini yang dipukul. Nah, ini madrubun maupun doribun adalah posisinya menjadi naat, ya, naat daripada abdun maupun rajulun. Kemudian yang ketiga sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Kita lihat contohnya. Ra'aitu rajulan hasanan.
sifat yang saya melihat seorang laki-laki yang baik, ya, hasanan, ya. Hasanan ini adalah sifat musyabahah, kebaikan, baik, ya, laki-laki yang rojulan hasanan, laki-laki yang baik. Ini naatnya hasanan, yang disifati adalah rojulan, ya. Kemudian yang keempat adalah isim tafdil, ya. Marartu birojulin a'lama minka. Aku berpapasan birojulin dengan seorang laki-laki a'lama minka, yang ilmunya lebih darimu atau lebih berilmu daripadamu. Ini a'lam itu lebih, ya. Lebih berilmu, lebih pandai, lebih hebat. Birojulin a'lama minka. Kemudian yang kelima sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Marartu birajulin darab. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang suka memukul. Ini darab ini adalah sighah mubalaghah. Ini adalah naatnya. Kemudian yang keenam adalah isim syarah, ya, isim syarah. Marartu bi Zaidin hadza. Hadza ini adalah naat. Naatnya berbentuk isim isyarah, kata tunjuk. Hadza. Saya telah berpapasan dengan Zaid ini. Zaid ini, ya, Zaid yang ini maksudnya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah isim mausul. Aku marartu bi Zaidin alladzi qama. Aku berpapasan dengan Zaid yang apa? Alladzi qama, yang telah berdiri. Alladzi ini adalah isim mausul, ya. Isim mausul menunjukkan atau sebagai naat, ya. Kemudian selanjutnya adalah sibhu jumlah. Tapi ini belum selesai, ya. Sebentar. Contoh yang ke-8 adalah kata zu, ya, zu. Contoh, maratu birojulin zi malin. Aku berpapasan dengan seorang pria yang berharta. Nah, zi malin adalah sifat, ya, sifat daripada birojulin. Kemudian yang ke-9 adalah isim nisbah. Nah, isim nisbah ke tempat, ya, tempat. Maratu birojulin Dimaskiyin, ya. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki Damaskus, ya. Ini asalnya Damaskus, maka menjadi disifatkan dengan tempatnya, seorang laki-laki Damaskus. Kemudian yang ke-10, lafaz yang menunjukkan kesempurnaan. Misalnya, contoh Zaidun rojulun ayu rojulin. Nah, Zaid ini pria, betul-betul pria, atau benar-benar adalah seorang pria. Ayu rojulin, ya. Ayu ini adalah sifatnya, naatnya. Kemudian yang ke-11 adalah bilangan, ya. Hadhi usulun salasah. Ini adalah pokok-pokok yang 3. Nah, ini salasah ini adalah naat daripada usul. Ini hadza. Usul adalah pokok-pokok, salasah yang 3. Nah, ini adalah tadi penjelasan tentang naat hakiki dalam 3 posisi, dan yang barusan kita lihat ada 11 itu posisi menunjukkan sebagai isim zohir, isim yang nampak, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yang sibhu jumlah, ya. Sibhu jumlah, isim naat hakiki yang dia sibhu jumlah atau zorof atau jar wa majrur. Contohnya misalnya kita lihat langsung saja,
lil haqqi sautun fauqa kulli sautin, ya. Lil haqqi, bagi kebenaran, sautun, ada suara, fauqa kulli sautin, di atas segala suara. Nah, ini yang dimaksud dengan sibhu jumlah adalah fauqa kulli sautin. Nah, ini ada zarafnya yaitu fauqa. Fauqa itu menyatakan atau menjadi naat daripada saut, ya, saut ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah tidak menjadi naat kecuali apabila manutnya nakirah. Nah, nakirah itu ya tidak pakai alif lam, ya. Madha yaumun barduhu qarisun, ya. Barduhu qarisun itu naat bagi yaumun, ya. Yaumun itu ini yang disifati barduhu qarisun, ini adalah naatnya. Ini hadza amalun yufidun, ini adalah amalan yang bermanfaat. Amalun yufid, ini bentuknya fi'il, ya. Ini adalah bentuknya fi'il, jumlah fi'liyah. Yang tadi yang di atas sini ada jumlah ismiyah. Oke, ini sekilas tentang penjelasan tentang naat, ya, tentang naat yang tentunya masih banyak hal yang perlu kita pahami dan kita dalami. Kemudian jika nanti ada hal-hal yang belum jelas, kita bisa terus untuk mencoba membaca, menelaah, ya, kemudian melanjutkan dengan diskusi untuk bisa saling berbagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami, meskipun tidak banyak yang bisa ditangkap, tapi mudah-mudahan ada barokahnya. Meskipun hanya 20 atau 30%, tapi mudah-mudahan nanti dengan terus kita mendengarkan, membaca, menelaah, taklim, mempelajarinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semuanya sehingga bisa kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.